Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Puspitasari dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 komponen utama embedded system. Komponen yang pertama yaitu hardware, yang terdiri atas power supply, prosesor, memory, times, serial communication ports, output atau output circuits, System Application Specific Circuits. Komponen yang kedua yaitu software. Embedded System memiliki software yang ditulis dalam bahasa yang lebih dekat atau dikenali oleh hardware. Misalnya, assembly, C, C++, Java. Komponen yang ketiga yaitu Real-Time Operating System atau RTOS. RTOS membawahi software dan menyediakan mekanisme agar prosesor dapat menjalankan proses sesuai jadwal dan melakukan switching dari satu proses atau tugas ke proses yang lain. Contoh dari Real-Time Operating System atau RTOS adalah VxWorks, OS 9, RT Linux, Symbian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Chandra Budi Wijaya, saya dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi informatika, yaitu pada bagian komponen dan kegunaan embedded system. Saya akan membahas komponen, yaitu CPU atau Central Processing Unit, atau kita kenal dengan prosesor. CPU ini bertugas melakukan fungsi logika dan matematika, transfer data, dan pengolahan instruksi. Sebuah CPU berisikan register-register, Arithmetic Logic Unit atau ALU, dan program counter serta stack pointer. Operasi dasar suatu CPU adalah mengeksekusi sederetan perintah tersimpan yang disebut dengan program. Ada seorang ahli yang bernama John von Neumann. Dia mengemukakan ada 4 langkah proses dalam CPU. Yang pertama adalah fetch, F-E-T-C-H. Fetch adalah langkah untuk mengambil instruksi dari memori program. Lokasi pengambilan program ini ditentukan oleh PC atau program counter. Lalu yang kedua ada decode. Decode adalah instruksi yang telah diambil, diuraikan untuk diolah lebih lanjut pada bagian-bagian khusus di CPU. Lalu yang ketiga ada execute. Beberapa hasil penguraian pada langkah sebelumnya mulai bekerja sama menyelesaikan perintah tersebut. Jika pada langkah itu terjadi penghitungan aritmatika, maka ALU akan mulai berfungsi. Lalu yang terakhir adalah write back. Write back merupakan menuliskan kembali hasil operasi pada memori maupun register-register yang telah ditunjukkan sebelumnya. Hasil tersebut mungkin saja digunakan untuk proses eksekusi perintah berikutnya yang akan kembali melalui langkah pertama yang dari fetch, as itu ada decode, execute, dan yang terakhir write back. Itu akan terus mengulang jika ada suatu perintah yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mulia Armanda dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 9. Port input dan output. Port input diibaratkan panca indera pada manusia. Dia menerima sinyal dari dunia luar yang kemudian akan diproses lebih dalam pada tubuh mikrokontroler. Contoh konkretnya adalah sensor suhu, sensor garis, sensor asap, dan juga penekanan tombol.
Sedangkan port output diibaratkan kaki dan tangan pada manusia. Melalui port ini, mikrokontroler mengirimkan sinyal ke dunia luar, sehingga sinyal ini dapat menghidupkan LED, motor, membunyikan speaker atau buzzer, dan mengendalikan apa saja yang mempertimbangkan perantara drivernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Zai Kurniawan dari kelompok 2 absen 8 akan membacakan materi tentang memori. Memori terdiri atas internal ROM dan RAM. Internal ROM atau read only memory adalah memori penyimpanan program yang isinya dapat diubah atau dihapus. Secara umum, internal ROM biasanya disebut dengan memori program. Ada berbagai macam internal ROM, diantaranya max ROM, PROM atau OTP, EEPROM, dan EEPROM. Max ROM diprogram saat dibuat, PROM atau OTP hanya dapat diprogram sekali saja, EEPROM membutuhkan sinar ultraviolet untuk menghapus data, dan EEPROM dapat diisi atau dihapus kapan saja hanya dengan menggunakan proses elektrik. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data, dan data yang tersimpan dapat dihapus. Secara konseptual, RAM dibagi menjadi 4, yaitu input storage, program storage, working storage, dan output storage. Input storage adalah digunakan untuk menginput data yang dimasukkan lewat alat output. Program storage untuk menyimpan data semua instruksi yang akan diproses. Working storage untuk menyimpan data yang akan diproses dan hasil proses. Output storage untuk menampung hasil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baida dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menyebutkan aplikasi yang menggunakan embedded system, yaitu Automatic Teller Machine atau ATM. Kedua, telepon genggam. Ketiga, peralatan jaringan komputer. Keempat, printer komputer. Kelima, mesin fotokopi. Keenam, disk drive atau hard disk drive. Ketujuh, engine control dan anti-lock brake kontrol untuk mobil. Kedelapan, pengontrol pabrik. Kesembilan, komputer transaksi di jalan tol. Kesepuluh, telemetri di tempat-tempat yang remote, misalkan pengamanan ketinggian air di bendungan. Kesebelas, peralatan smart elektronik yang terpasang di mobil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.